Radio SPD, The Voice of Peace. Dari hulu, dan ada juga langkah strategi yang kami laksanakan, yaitu memberdayakan bahan-bahan lokal untuk pemberian nutrisi tambahan. Ini juga dalam rangka percepatan penurunan stunting, ya. Dan pada minggu-minggu kemarin kami juga sempat melaksanakan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting, yaitu kegiatan rembuk stunting tingkat kecamatan yang tersebar di 17 kecamatan. Dan ini sudah kami laksanakan dan sudah selesai kemarin. Nah, di hari ini mungkin kita lebih fokus pada langkah-langkah strategi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, lebih khusus saya selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana yang menangani kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting. Hari ini saya bawa adik-adik kita dari sekolah SMK Nusantara, karena mereka adalah sasaran percepatan penurunan stunting juga, yaitu melalui satu strategi kegiatan pencegahan stunting dari hulu melalui remaja putri dan calon pengantin. Makanya hari ini saya hadirkan 2 remaja putri di pagi hari ini, anak-anak kita yang nantinya juga bisa memberikan informasi-informasi tentang bagaimana pencegahan stunting, terutama bagi remaja putri. Mungkin dari saya. Jadi memang ada beberapa langkah-langkah ya, kayak tadi Ibu sempat bilang ada pemanfaatan makanan-makanan lokal juga untuk penurunan percepatan stunting. Tapi kita kan fokus bicara pagi ini atau kali ini bicara tentang pencegahan stunting dari hulu, khususnya sasaran remaja putri dan calon pengantin. Yang akhirnya juga ada adik Andini dan adik Diana yang hadir juga di kesempatan ini. Nah, kalau bicara tentang stunting, ini pernah dengar stunting di mana ini berdua ini? Karena stunting ini kan baru. Saya juga baru dengar stunting, istilah stunting, tapi stunting ini dengar di mana? Di televisi atau di mana informasi ini? Pernah dengar di mana ini? Pernah dengar di tempat ibadah di PPA. Oh, di PPA ya. Nah, di PPA. Kalau di Andini dengarnya di PPA, kalau ada Diana sama ya, di PPA ya. Dengar tentang stunting. Tahu itu stunting itu apa? Yang orang bilang orang-orang pendek ya. Stunting. Iya, mungkin ya. Iya, baik. Nah, kalau bicara tentang stunting ini kan kita mungkin punya pengetahuan tentang stunting masih artinya sudah ada, tapi istilahnya saja yang buat kita bingung ya. Istilah stunting itu, karena ini bahasa Indonesia saja kita sudah susah, apalagi ya bahasa Inggris kan. Ya, tapi kalau bicara tentang stunting ini kan adik-adik sebagai remaja putri untuk persiapan ini kan biasa-biasa juga mereka persiapan menikah. Mereka pasti menikah. Tapi di sekolah kegiatan yang biasanya untuk membantu misalnya di sekolah ada tidak kegiatan-kegiatan yang membantu untuk misalnya tambah darah ke, ada obat-obat atau apa yang diberikan? Ada obat tambah darah. Kalau obat tambah darah itu maksudnya rutin diberikan di sekolah? Jarang ya, tapi diberikan juga ya untuk kira-kira tahu kenapa harus minum obat tambah darah? Orang tidak sakit minum obat tambah darah. Untuk mencegah anemia atau kurang darah. Oh, kurang darah ya, karena perempuan ini kebanyakan ini apa ya, kalau setiap bulan ini kan mengalami siklus haid. Iya, jadi memang untuk remaja putri itu lebih prioritasnya pada pemberian obat tambah darah. Karena setiap bulan seorang wanita ketika dia haid itu banyak darah yang dikeluarkan. Nah, untuk mengembalikan hemoglobin atau sel-sel darah merah ini dibantu dengan selain pemberian nutrisi, ditunjang dari makanan yang dikonsumsi, juga diberikan obat tambah darah. Ini memang harus rutin ya. Rutin diberikan. Ya, rutin, dan memang pemberian obat tambah darah ini dilaksanakan langsung oleh
dinas kesehatan yang mereka masuk ke sekolah-sekolah dan memberikan sosialisasi ke AIE, kemudian langsung diberikan obat tambah darah untuk remaja putri. Ini semuanya tujuannya untuk reproduksi ya? Iya, untuk pencegahan anemia. Oh, pencegahan anemia. Lebih kepada pencegahan anemia atau kekurangan darah. Iya. Kalau laki-laki kenapa tidak? Iya, kalau laki-laki memang tidak diberikan ya, sasarannya pada remaja putri ya, pemberian tambah darah, karena yang mengalami haid dan siklus menstruasi ini kan remaja putri. Nah, ini juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Selain obat tambah darah, apalagi Ibu biasanya kalau untuk terkait dengan kesehatan reproduksi? Apakah cuma itu saja atau? Kalau untuk kesehatan reproduksi tentu ada sosialisasi tentang kesehatan reproduksi yang sehat, di mana setiap bulan seorang wanita akan mengalami menstruasi, dan untuk pencegahan kekurangan darah atau kekurangan sel-sel darah merah ini dibantu dengan pemberian obat tambah darah. Jadi sosialisasi ini tujuannya bagaimana seorang remaja putri mengetahui bahwa apakah kesehatan reproduksinya dalam kondisi sehat atau tidak. Nah, kadang ada remaja putri yang kadang sampai 2-3 bulan tidak mengalami menstruasi. Ya. Nah, kalau tidak mengalami menstruasi berarti ini ada gangguan siklus haid dan harus dikontrol atau diperiksa, konsul ke tenaga kesehatan atau dokter ahli kandungan, karena jangan sampai kesehatan reproduksinya ini bermasalah karena mungkin ada penyakit dan lain-lain. Makanya ini perlu dipantau kesehatan reproduksinya setiap bulan, sehingga melalui pemberian makanan yang bergizi itu dikonsumsi mungkin di rumah lewat orang tua, diberikan KY bagaimana remaja putri dan keluarga harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan juga dibantu dengan pemberian obat tambah darah. Nah, kalau adik-adik sendiri ya, sosialisasi atau informasi tentang kesehatan reproduksi itu apakah waktu diberikan obat itu hanya diberikan obat saja begitu, atau ada sosialisasi yang harus artinya ada sosialisasi harus bagaimana? Ada sosialisasi. Ada ya. Nah, itu yang disampaikan oleh dari dinas kesehatan biasanya kalau mereka turun ini. Nah, dengan kesehatan reproduksi bagi adik-adik itu penting tidak? Penting. Kenapa penting? Karena ini artinya adik-adik juga kan persiapan. Nah, ini sudah kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Ya, artinya ketika menstruasi itu kan itu menandakan wanita itu subur sebenarnya. Subur dan ya rawan, kalau biasanya kalau subur begitu tuh ya artinya kalau ada kecelakaan itu rawan untuk ya terjadi begitu. Tapi selain itu pernah terpikir tidak, misalnya saya tamat SMA ini sudah nikah, harus nikah, atau ada tidak terbersit di dalam ingatan saya ini kedepannya harus menikah, punya calon harus begini, harus punya uang banyak biar sakit-sakit tidak apa-apa. Ada tidak pikiran seperti begitu? Ada membayangkan tidak? Tidak ada ya. Jadi kalau artinya kita bicara tentang kesehatan pada perempuan atau remaja perempuan, tapi ini kan biasanya terbalik juga. Kesehatan ini bukan satu arah saja ketika menyangkut dengan pernikahan, karena harus ke yang pria juga. Nah, bagaimana untuk yang prianya ini? Jadi Pak Iwan, memang untuk kesehatan reproduksi ini dia juga mengarah pada pendewasaan usia perkawinan. Ya. Kenapa tadi ketika ditanya kepada adik-adik ini ada terpikir bahwa nantinya setelah selesai sekolah akan menikah, memang belum ada bayangan ke situ. Nah, ini berarti mereka punya pemahaman bahwa pendewasaan usia perkawinan itu juga penting ya. Selain kesehatan reproduksi yang sehat, ini ditunjang juga dengan pendewasaan usia perkawinan. Nah, di mana usia perkawinan ini juga menjadi satu prioritas bagi seorang wanita. Harus menikah di usia berapa, Adek?
lebih dari 20 tahun. Kalau untuk laki-laki Minimal 25 tahun. Iya, jadi untuk wanita lebih dari 20 tahun, di atas 20 tahun, sementara untuk laki-laki minimal 25 tahun. Wanita 20 Di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun. Iya, laki-laki Minimal minimal 25 tahun. Ini kalau mitos orang Jawa, bukan mitos orang Jawa, tapi kalau di Jawa itu kalau di atas 20 tuh katanya sudah masuk expired. Tapi memang program pemerintah sekarang itu Iya. menikahnya harus seperti begitu ya. Iya. Karena di Indonesia terjadi pernikahan dini, dan bukan di Indonesia saja, di Tobelo ini ya kita lihat pernikahan dini, pernikahan anak-anak yang masih SMA, SMP, Iya, Pak, SMP, SMA akhirnya sudah menikah, putus sekolah, semua hancur sudah. Iya. Akhirnya ya kalau menikah masih muda kan belum dewasa, berkelahi terus, berantem terus, cemburu terus, dan lain sebagainya. Nah, Jenny, ini kan Jenny pengaruhnya besar tuh. Nah, kalau adik-adik lihat ya seperti begitu, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ada tidak di kompleks? Ada ya. Artinya lihat. kunci saya. Nah, kalau kita lihat ada yang begitu, kenapa orangnya masih kecil kok? Iya. Dan pasti kan kita ada pikiran juga, terbesit pikiran. Kenapa itu? Kenapa kira-kira kita mau bicara juga kan sekarang kalau kita mau bicara ke orang-orang seperti begitu, itu mereka kan biasanya balik bertanya, mau ini siapa? Siapa ngoni urus-urus sampai hidup? Itu kan begitu. Nah, tapi adik-adik yang sudah mengerti sedikit tentang misalnya perkawinan, ada tidak misalnya memberikan saran, memberikan masukan ke mereka kan? Nah, pikiran-pikiran sedikit atau dari diri sendiri lah, pikir dalam diri sendiri saja. Dorang ini salah arah kah bagaimana? Ada tidak ya? Atau memang masih apa ya, belum pikir sampai ke sana ya, belum ada pikiran ya sampai ke sana ya, belum ada pikir. Sekarang hanya pikiran lanjut sekolah lanjut gitu saja. Iya. Di rumah kan pasti ada pesan dari orang tua juga. Apa yang orang tua pesan? Jaga diri, sekolah baik-baik. Itu saja ya. Yang paling penting adalah jaga diri, karena pergaulan di Halmahera Utara, di Tobelo, pergaulan bebas itu kan luar biasa. Kita bisa lihat, ya Ibu Eda, kita bisa lihat ya, misalnya pergaulan, karena pergaulan saja, salah pergaulan di Tobelo sini, itu yang terjadi tadi. Banyak adik-adik perempuan remaja putri itu yang akhirnya salah arah. Mereka juga sudah konsumsi alkohol. Iya, betul. Merokok, Kenakalan remaja. iya, mereka sudah masuk di kategori yang Iya. sudah lem lagi. Aduh, yang seperti begini dari langkah-langkah strategis ini selain artinya lewat radio, lewat media-media lain, bagaimana dengan masuk ke orang tua atau keluarga-keluarga? Oh iya, jadi memang untuk pencegahan pernikahan dini, kami juga sering turun ke sekolah-sekolah melalui kegiatan kesehatan reproduksi. Ya, jadi tujuan dari pelaksanaan sosialisasi yang masuk di sekolah-sekolah untuk kesehatan reproduksi ini untuk pencegahan terjadinya pernikahan dini. Dengan adanya pergaulan bebas, kadang remaja ini menikah di usia yang sebenarnya belum pas. Artinya di bawah 20 tahun seorang wanita sudah menikah, padahal di bawah 20 tahun ini kesehatan reproduksinya ini belum siap untuk menampung buah kehamilan. Sehingga ketika nantinya dia hamil, bisa saat kehamilan ini berisiko, berisiko di mana seorang ibu bisa mengalami pendarahan sampai bisa terjadi keguguran. Juga bisa tekanan darahnya rendah karena dia sendiri belum tahu bagaimana merawat dirinya. Nah, pemberian sosialisasi ini sangat penting, baik itu di sekolah, kemudian kami masuk melalui orang tua, kesehatan reproduksi itu kami masuk melalui orang tua. Bagaimana orang tua ini bisa memperhatikan anak-anak, memberikan
perhatian kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini juga bisa bagaimana melalui pembinaan orang tua, kedekatan orang tua dengan anak dalam program Orang Tua Adalah Sahabat Remaja. Ya, jadi kami punya program Orang Tua Adalah Sahabat Remaja ini bisa membantu untuk pencegahan pernikahan dini. Karena resiko yang tadi saya sampaikan, menikah di bawah usia 20 tahun sangat beresiko bagi kesehatan reproduksi seorang wanita. Dan kalau menikah bagi seorang laki-laki di bawah 20 tahun, artinya dia masih SMA. Berarti belum ada pemikiran bahwa dia akan mencari nafkah di mana, mempunyai pekerjaan tetap juga belum. Kemudian pikiran masih pikiran anak-anak. Kecemburuannya kepada istri ini sangat tinggi. Jadi keretakan dalam rumah tangga juga itu sangat besar. Makanya ini perlu pendekatan, kami dari dinas itu sering melakukan pendekatan kepada orang tua secara individu, kemudian kepada anak-anak melalui kegiatan-kegiatan KESPRO di sekolah. Mungkin itu langkah-langkah yang kami ambil sepanjang ini. Iya, dan sejauh ini bagaimana peningkatan itu, peningkatannya? Ya. Jadi ketika kami melakukan program-program kegiatan tentang kesehatan reproduksi yang tersebar di sekolah-sekolah melalui kegiatan-kegiatan KESPRO ini, memang ada penurunan. Jadi tingkat pernikahan dini ini menurun. Artinya anak-anak memang sudah paham bahwa tidak boleh menikah seorang wanita di bawah 20 tahun, harus di atas 20 tahun. Karena kalau perhitungan di atas 20 tahun nantinya dia sudah selesai kuliah dan kesehatan reproduksinya sudah siap. Makanya ada penurunan angka pernikahan dini di Halmahera. Dan itu semoga terus iya. menurun sesuai dengan target betul, 2024 kalau iya, tidak sampai. Kalau untuk percepatan penurunan stunting, kami Halmahera Utara 2022 kemarin dari prevalensi 30,5 kami capai 24,9. Nah, diharapkan di 2024 nanti kami bisa turunkan angka ini menjadi 14% berdasarkan arahan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Semoga. Ya, semoga kita tetap berharap. Oke. Baik Ibu. Iya. Terima kasih banyak untuk sesi kita di pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat adik berdua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam BKKBN, berencana itu keren.